Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang text alignment. Nah, untuk hari ini saya akan ajari lagi kembali tentang masih membahas tentang CSS text ya. Jadi kita mendekorasi sebuah teks. Sekarang kita masuk ke namanya text decoration ya. Ya, jadi kita sudah masuk di text decoration ya. Ini masih ada banyak yang mau kita pelajari, jadi ya pelan-pelan ya. Nanti saya akan agak singkat sedikit ya. Saya akan tampilkan beberapa CSS ya, jadi kita nggak pelajari lagi semuanya yang di sini supaya agak cepat pembelajaran kita juga. Jadi yang paling sering saja kita gunakan ya, itu nanti yang akan saya ajari. Selebihnya kalian bisa coba aja sendiri yang di sini ya, karena di sini kita sebenarnya sudah disediakan sudah disediakan percobaannya ya. Kita bisa mencobanya sendiri. Nah, ini ya, dan ini hasilnya. Nah, sebenarnya kita bisa langsung copy aja apa yang sudah dibuat di sini, terus kita coba di Visual Studio Code kita. Nah besok ya, jadi hari ini saya selesaikan aja ini ya semuanya. Besok saya akan pilih beberapa materi yang bisa membantu kita untuk cepat agar lewat dari pelajaran CSS ini, karena kita masih akan belajar lagi tentang PHP ya. Nah, di sini mungkin kita akan lebih saya akan mengolah bagaimana kalian berpikir, bagaimana membuat sebuah website itu terlihat seperti apa ya, bisa digunakan dalam bentuk yang nyatanya ya. Ya, pokoknya nanti itu kita bahas. Saya selesaikan dulu tentang ini. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk di text decoration. Kita bikin aja ya pertemuan baru. Jadi bikin folder namanya pertemuan 5 ya. Di dalam folder ini kita bikin satu file namanya apa? Coba 5. Ini ya, coba5.html ya. Kita bikin juga CSS-nya coba5.css. Oke. Seperti biasa ya, tanda suruh tab, hapus ini yang kita tidak pakai ya. Lanjut di sini kita panggil dia link CSS coba5.css ya. Nah, kita mau coba ini ya. Ini namanya text decoration line, artinya memberikan garis pada teks. Nah, biasanya ini lebih ke ini ya, underline ya. Jadi memberikan garis atas, garis garis bawah sama garis tengah. Nah, ini kita langsung coba aja ya. Kita copy CSS-nya ini, terus kita masukkan di CSS ini ya. Kalau mau ketik sendiri juga nggak apa-apa, cuman supaya cepat saya copy aja ya. Jadi dia bikin di sini ada H1, H2, H3 dan P ya. Jadi kita bikin juga, atau kita ubah aja kayak gini ya. Kita bikin di sini dia namanya over gini ya. Text line aja langsung ya. Text atau gini. Text decor line, text decor overline kayak gini ya. Atau kalau mau lebih singkatnya langsung aja overline ya. Terus di sini kita bikin line stroke ya. Ini kita bikin underline, dan di sini kita bikin over underline kayak gini ya. Nah, jadi kalau kita panggil di sini, misal kita bikin yang pertama H1, kita masukin lorem ya. Jangan terlalu banyak deh, lorem 10. Nah ya, kita panggil kelas yang pertama itu overline ya, overline. Oke,
Sekarang kita coba lihat ini, go live. Nah, ini hasilnya ya. Jadi dia bikin garis atas kayak gini ya, garis atas. Terus oh ya, supaya mudah ini kita tutup, tekan aja ini ya, kontrol bisa tekan kontrol B ya, jadi supaya dia tertutup. Terus yang ini kita split, nah kayak gini, oke, supaya dia jadi dua begini. Nah ini Alt Z supaya dia tidak terlalu panjang. Nah terus lanjut masuk ke sekarang kita coba yang ini ya, menggunakan oh iya saya lupa, mungkin kita gunakan ini aja ya, supaya kalian terlatih juga. Kita gunakan ini div ya, div, kita bungkus dia dalam div. Ini kita masukin ke sini, terus ini kita pindahin. Nah, supaya pindahin dia di sini. Ini sama aja. Kalau kita lihat hasilnya tuh ya, sama aja. Oke. Cuman kalau kita seperti ini, kita misal tambahin kayak kemarin, kita tambahin dia punya width ya. Misalnya widthnya 300. Oke. Terus height-nya nggak usah dulu ya. Kita bikin bordernya 1 pixel, dia solid ya, warnanya salmon. Oke. Terus apa lagi, kita coba lihat. Nah ini ya, jadinya kayak gini. Dia punya padding. Nah paddingnya misalnya 20 px dan 20 deh, kayak gini ya. Jadi dia punya itu jarak ke dalam. Oh iya, kita bisa ganti di sini jadi P ya, kayak gini tuh ya, jadi agak kecil. Nah terus apa lagi, nah ya, supaya ini oke, kita sepanjang sedikit. Nah ya kayak gini ya. Background color kita bisa tambahin background color ya, misal bisky, coba nah kayak gini ya, atau kayak gini aja nih, Ctrl X, taruh di sini, bordernya kita kasih black aja. Nah kayak gini, oke, gampang ya. Terus kita lanjut sekarang, apa ini P ya, kita lanjut yang line stroke nya ya, kita bikin aja sama ya, Alt Shift bawah aja. Nah kita bikin di sini dia line stroke kayak gini. Kita ganti ini menjadi misal lorem 5, jadi ada 5 kata ya. Kita coba, saya lupa, kopikan ini. Oh ini taruh ke atas ya, tekan aja Alt atas supaya kita tahu bahwa ini yang sebenarnya kita bikin. Yang ini di bawah adalah cuma embel-embel tambahan ya, supaya kita tetap mengulang pelajaran kita yang kemarin yang sudah kita pelajari. Ini kita copy ya. Saya mau dia punya margin ya 20 ke atas, ke bawah, dan ke samping kiri kanannya 0. Kita copy, terus kita paste kayak gini. Sorry, salah. Kita copy yang ininya, paste di sini ya. Jadi nanti dia kayak gini, oke. Kalau kalian mau ubah warna yang kedua boleh ya. Misal kita ubah warna hijau, nah kayak gini, oke. Kita lanjut apa lagi? Kita lanjut di underline ya. Kopikan ini semua ke bawah ya. Ini kalau kita mau keren bisa ganti-ganti warna, tapi karena saya sukanya warna ini, karena kebetulan juga saya suka ikan salmon ya. Jadi ya, oke. Line stroke, kita ke yang kedua ada underline. Kita pakai underline ya. Terus di sini pakainya berapa kata lorem, tadi 10, sekarang loremnya 11.
ya. Oke, kasih enter supaya kita tahu. Kita copy lagi ke bawah, over underline ya. Nah, ini yang pertama ada underline, jadi dia punya kata semuanya di garis bawahi ya. Kalau ini line stroke, nah kalau yang ini ke atas bawah ya. Oh iya, terlalu banyak katanya. Kita pakai lorem 7 aja deh. Lorem 7. Nah, tuh ya. Jadi dia dikasih garis atas bawah. Kalau ini garis bawah, kalau ini garis tengah atau coretan ya, kayak mencoret. Terus yang ini garis atas ya. Nah itu. Terus supaya keren juga kita bisa gunakan ini ya. Kita kemarin belajar tentang teks alignment ya, kita tambahin center. Nah, kita copy, misal yang di bawah ini dia pakai left ya. Terus yang di bawah kita pakai in right. Yang paling bawah kita pakai justify. Teks alignment justify ya. Tuh. Oke, kalau ini justify harus banyak katanya ya. Tapi biar enggak apa-apa. Atau kita pakai center aja di sini. Ya, terserah ya, maunya kalian. Intinya kita ulangi pelajaran kita yang kemarin ya. Oke. Nah, ini sudah lumayan banyak ya codingan kita. Cuman mengedit teks aja kayak gini ya. Oke, lanjut. Itu text decoration ya. Nah, ini kita juga bisa berikan dia style kayak bordernya ya. Dia bisa solid, double, dotted. Nah, dia jadinya kayak gini ya. Nah, kalau ini saya rasa nggak terlalu dipakai ya. Jadi mungkin nggak usah terlalu dipraktekkan. Nah, terus di sini ada text decoration color ya. Nah, jadi ada satu tambahan ya. Di situ namanya text decorationnya ini wavy ya. Wavy itu bergelombang ya. Jadi kalau kita kasih di sini, misal bukan yang di underline-nya aja nih ya. Kita bikin text decoration style. Nah, ini ya. Kita bikin wavy kayak gini. Nah, dia jadinya nanti bergelombang. Nah, kayak gini ya. Ini biasanya kalau kita di Microsoft Word ada nih bikin ginian. Nah, terus kalau kita mau kasih dia warna, kita gunakan text decoration color ya. Jadi dia punya warna. Misal dia biasanya warna merah. Nah, jadinya kayak gini ya. Oke. Itu ya. Jadi di sini sudah diberikan ya. Sisa kita praktekkan. Oke, terus kita bisa tambahin ketebalannya ya. Kayak gini, misal siapa ya yang mau kita tebalkan, misal ini yang line stroke-nya kita tambahin text decoration thickness ya. Ini thickness berapa pixel, misal 30 pixel. Terlalu tebal ya. Pakai 3 pixel aja. Nah, ini ya. Kalau kita pakai misal 30, waduh ya, jadinya hitam kayak gini. Nah, jadi ya jangan terlalu tebal juga supaya tidak ketutupan teksnya. Itu ya. Normalnya 1 kah 2 ya. Oke. Cuman ini nggak terlalu dipakai kalau kita buat ini ya. Cuman ada, tapi nggak terlalu dipakai. Mungkin dipakai kalau untuk beberapa hal. Tapi untuk yang kalau kita bikin website itu jarang dipakai. Cuman enggak apa-apa kita pakai ya.
Lanjut. Ini kalau kita bikin shortcutnya ya, atau shorthand. Kalau di CSS disebutnya shorthand ya. Jadi saya bikin satu di sini ya, shorthand decor shorthand, atau shorthand aja deh, shorthand ya, kayak gini. Kita copy ini. Nah, di paling atas kita bikin text decoration kayak gini ya. Kita bisa pertama misalnya kita bikin dia tebalnya berapa, terus dia kenapa, terus warnanya apa, misal warnanya merah, atau di sini kita gunakan wifi aja. Terus dia punya apa ya, dia underline kayak gini tuh. Jadinya nanti saya belum panggil div kayak misalnya kelasnya shorthand. Misalnya lorem lagi ya, kita kita sering-sering gunakan lorem ya, karena ini paling sering dipakai kalau kita bikin website. Kok nggak muncul short, kurang T-nya, sorry. Nah ya, kayak gini. Kalau kita mau dia di tengah, ganti aja di sini line stroke ya, tuh. Jadi ini urutannya bisa ini ya, misal kita urutannya di sini itu sama aja tuh ya, nggak ada bedanya. Ini cuman shorthand, jadi kita sisa menuliskan apa-apa saja yang kita mau bikin ya. Jadi nggak usah lagi bikin kayak gini text decoration line, langsung aja text decoration berapa tebalnya. Kalau kita sudah tahu semua tentang ini ya, propertinya, kita sisa memanggil seperti ini ya. Jadi biar ini kita taruh di ujung sini, itu tetap akan terbaca sama komputer tuh ya, nggak ada perbedaan ya. Kamu ubah di sini, dia akan juga tetap berubah. Oke, paham ya? Itu tentang text decoration. Jadi semua shorthand ya, termasuk border ya. Ini kalau kita ubah, ini kalau kita ganti dia di sini kayak gini, ini tetap terbaca ya. Jadi semua yang shorthand itu aturannya dia nggak apa-apa teracak, yang penting kita tahu kita mau bikin apa ya. Tuh, dia komputer sudah tahu, kalau dia bikin black, berarti dia kasih warna. Kalau kita bikin kayak gini, dia kasih ketebalan. Kalau kita bikin kayak gini, berarti dia modelnya solid begitu ya. Ini namanya shorthand ya. Oke, lanjut. Text transformation. Saya lihat dulu sudah berapa menit. Sudah 19 menit ya. Gak apa-apa, agak panjang ini ya. Kalau ini gampang ya, sisa menambahkan dia, kita mau buat dia seperti apa. Misal, saya lupa. Di text decoration, saya lupa satu ya. Ada namanya text decoration noun kayak gini ya. Ini biasanya digunakan di tag A ya. Kita coba bikin di sini titik noun ya, misal. Nah, jadi kita bikin satu div kayak gini, kelasnya noun ya. Jadi kalau kita bikin sebuah tag A ya, misalnya nggak usah dulu kemana, ini aja YouTube misalnya .com ya, www.youtube.com misalnya ya. Terus kita tulis di sini YouTube ya. Kalau dia jadi misalnya kita belum kasih dia kelas ya, kalau kita lihat dia kayak gini nih ya. Atau supaya dia ini, kita kasih kelas non, kita panggil dia di sini kelasnya
non. Nah, kita tambahin misalnya yang ini ya, supaya kentara. Nah ya, jadinya nanti kayak gini. Nah, terus kita mau hilangin garis bawahnya ini ya. Kan kalau kita bikin link otomatis ada garis bawahnya ya. Nah, supaya dia hilang, kita tambahin di sini namanya text decoration. Kita buat dia none, nggak ada ya, nggak ada sama sekali. Nanti jadinya oh sorry, kita harus manggil A-nya kayak gini. Sorry, kita harus tambahin dia di sini kelasnya non. Coba ini ya, sorry ini hilangin aja ini ya, yang ini kayak gini aja deh, nggak ribet nih ya. Jadi yang awalnya tadi jadi kita bisa tambahin text decorationnya non ya. Jadi kalau kita panggil kelasnya non, nah si tulisan A nya ini jadi hilang hilang properti bar garis bawahnya, tapi dia tetap masih bisa diklik linknya ya. Nah itu dia cuman menghilangkan garis bawahnya. Terus kita bisa ubah dia warnanya misal jadi yang lain tuh ya. Oke, nih paham. Nah itu ya. Terus kita lanjut, saya percepat ya. Ini text transform. Kalau kita coba ya, saya bikin lagi di bawah sini. Kalau yang ini nggak bisa kita gunakan seperti ini ya, dia harus di A nya langsung kita panggil kelasnya. Nah terus kita bikin sama lagi kayak di atas ya. Kita ganti di sini. Sekarang masuk di transform uppercase ya. Nah kalau ini kalau nggak salah dia harus di ini ya, di P nya langsung ya. Kita nggak bisa bikin dia di div nya. Atau kita coba dulu deh. Kita bikin kayak gini, terus bikin nanti dia punya text transform. Kita ganti ini jadi text transform uppercase misalnya. Kita lihat, oh bisa ternyata ya. Sorry, uppercase. Nah ini ya yang di bawah. Jadi oh iya saya lupa jelaskan. Jadi kenapa saya naruh kelasnya itu di div ya? Kenapa dia di div? Supaya apa yang ada di dalam sini, yang di dalamnya div, kalau misal saya tulis H1, ini juga akan mengubah teks mengubah dalamnya H1. Jadi teksnya juga bisa kayak gini nih ya. Dia bisa H1-nya jadi uppercase semua ya. Tanpa saya harus naruh lagi di sini kelas uppercase misal ya. Kayak gitu. Itu kenapa saya naruh di div. Ya, jadi kalau kalian bertanya ya karena supaya yang di dalam juga ikut. Bisa juga kayak kalau kita mau ya kayak gini aja ya. Langsung di P nya ya kayak gini. Kita tambahin kelasnya uppercase kayak gini. Nah jadinya nanti gini, sama aja ya. Cuman bedanya kalau kita bungkus dia di dalam div, maka semua yang ada di dalamnya ikut berubah. Paham? Ya. Oke. Jadi itu bisa kalian ubah ya jadi lowercase. Lowercase itu berarti semuanya huruf kecil ya. Ini ya. Oke. Terus apa lagi? Kapitalis berarti semua hurufnya yang di depannya berubah jadi huruf kapital tuh ya. Oke. Lanjut lagi spacing. Nah, kalau ini
Kalian boleh coba sendiri ya, silakan dicoba terus. Ini kalau ini sebenarnya, kalau yang text indent ini kalau nggak salah memberikan kayak tab ya. Saya contohin text indent. Misal kita copy lagi ini, ganti text indent berapa, 50 pixel. Jadi kalau kita panggil, kita masukin ya, kita bikin dia di dalam div aja ya. Sini div, ini bawa ke atas, terus kita pindahin ini ke sini. Nah, sorry. Oh ini text indent. Nah ini ya, jadi dia punya spasi di sini ya, ke dalam. Kalau kita agak panjang, misal loremnya itu ada 20 tuh ya. Jadi yang di sini, supaya dia kentara, kasih left. Nah ini ya, jadi dia ada tab ke sini kayak gitu. Itu namanya text indent. Kalau letter spacing ini kita coba ya. Letter spacing misal 5px. Spasinya berarti ya. Nah ini spasi antar hurufnya, antar katanya. Terus kalau kita pakai line height, ini agak, ini apa lagi namanya? Berarti tingginya ini ya. Tingginya sebuah teks. Misal kita tambahin di sini line height misal berapa? 20 pixel. Berarti nanti dia punya tinggi segini ya. Misal kita pakai berapa ya? Ini lebih cocoknya kita pakai kayak gini. Sorry, kita bikin div kayak gini ya. Div misal kita pakai di sini namanya tadi kelasnya apa? Line height. Ini sebenarnya kalian boleh coba aja ya, langsung coba aja. Nah, jadi ini yang spacing, yang ini juga word, yang white itu kalian boleh langsung nyoba aja ya. Saya rasa kalian sudah bisa belajar sendiri ya tentang ini. Nanti saya cuma ngajarin bagaimana menggabungkan semuanya, menggabungkan beberapa CSS supaya dia keren ya. Mungkin saya akan contohkan aja seperti itu nanti. Yang penting kalian paham soal bagaimana menggunakannya ya. Itu. Terus di P ini, di line height-nya kita bikin di sini ya. Line height misal pakai ini aja ya. Hello world. Nah, ini kerennya di sini ya. Jadi kalau kita bikin contoh kayak gini, ini kita hapus ya. Kita bikin line height, misal kita samakan ya. Jadi kalau kita bikin dia punya height kayak gini, misal dia punya 200 pixel kayak gini ya. Jadi kalau kita lihat dia jadinya kayak gini nih ya, yang ini yang paling bawah. Nah, kita bisa bikin ini itu ke tengah ya, tengah-tengah di sini, pokoknya di tengah-tengah
kita sisa ngubah ini jadi center. Terus line height-nya ya, kita bikin line height tingginya tinggi garisnya ya. Itu kalau dia sama dengan height-nya 200 pixel kayak gini, dia pasti jadinya di tengah-tengah kayak gini nih. Ya. Tuh. Nah, ini line height namanya. Jadi yang kalau kita kayak gini, line height yang ini nih, ya. Jadi dari sini ke sini itu berapa? Kayak gitu. Jadi kalau kita samain height-nya dengan line height-nya, itu pastinya di tengah kayak gini. Jadinya. Ya. Kayak gitu. Paham? Oke. Nah, itu soal ini ya. Kalau text shadow ini gampang ya. Tuh. Kita bisa memberikan shadow effect ya. Kayak gini. Jadi kalau ini kalian bisa langsung coba aja. Ya, kayak gitu aja ya. Oke, sekian dari saya. Silahkan dikumpul nanti untuk percobaannya ini ya. Jadi kalian boleh nyoba terus upload di grup. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.